Podcast Dialog Sobat SMP. Apakah di dalam penentuan kuota ini boleh tidak Bu, sekolah-sekolah negeri ini menetapkan kuotanya lebih daripada rombongan belajar atau kelas yang mereka miliki? Jadi begini Sobat SMP, pemerintah daerah dalam menetapkan zonasi terutama itu tetap harus memperhitungkan daya tampung baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu pasti tidak boleh ditinggalkan sekolah swasta. Jadi karena sekolah swasta itu kemampuan daya tampungnya tetap diperhitungkan untuk menghitung zonasi ya. Dalam zonasi kan harus mempertimbangkan ketersediaan daya tampung tersebut, betul. Itu meliputi sekolah negeri maupun swasta juga. Iya, jadi negeri swasta sama saja ya Bu ya sebenarnya ya sekarang ya, karena sama-sama pemerintah juga ikut andil mengelola baik layanan negeri maupun layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, karena walaupun sekolah swasta tetap berada pada pembinaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sama, karena sama-sama jenjang SMP ya Bu ya. Masa anak dijadikan anak tiri, nggak mungkin ya Bu ya. Baik, nah kalau untuk kegiatan PPDB sendiri tadi kan Ibu sudah bilang dimulai dari Mei ya Bu ya. Itu ada tahapan apa saja ya Bu ya sebenarnya? Jadi dalam tahapan PPDB itu dimulai dari pengumuman kuota yang akan dibuka dalam PPDB suatu sekolah. Oke. Ya, kemudian mulai dari pendaftaran bisa dilakukan, terus seleksi dan diakhiri dengan pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi. Betul. Jadi tahapannya ada cukup panjang juga ini ya. Jadi dimulai bulan Mei nih Sobat SMP ya Bu ya. Betul, bisa dimulai di bulan Mei. Bisa dimulai di bulan Mei, berarti nanti masing-masing pemerintah daerah ya Bu ya yang akan mengumumkan itu. Iya, betul. Jadi nanti coba sobat-sobat SMP cek deh kalau udah mulai bulan Mei nih gitu ya. Nah, sudah ada mulai ini belum pengumuman gitu. Biasanya di sekolah-sekolah ya Bu ya ada ya? Iya, itu tergantung dari pemerintah daerah maupun sekolah masing-masing. Bisa diumumkan di papan pengumuman maupun secara online. Maupun bisa secara datang ke sekolah ada spanduk begitu ya Bu ya. Ada X banner gitu ya, bisa dilihat di sekolah masing-masing dekat-dekat mereka. Nah, jadi kan tadi rangkaiannya adalah dari mulai pengumuman nih ya, diumumkan ada di bulan Mei. Kemudian nanti ada sosialisasi tentunya ya Bu ya. Kemudian ada pembukaan pendaftaran. Kemudian ada apa lagi tadi Bu? Pengumuman hasil Pengumuman seleksi. Setelah hasil seleksinya keluar. Terus, dan setelah pengumuman hasil seleksi tersebut, sebelum peserta didik melakukan pendaftaran ulang, kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas yang membidangi pendidikan, terutama dinas pendidikan ya. Dalam hal ini melaporkan ada berapa siswa pendaftar yang tidak tertampung di sekolah tersebut. Ya, jadi sebelum dilakukan daftar ulang itu PPDB belum selesai ya? PPDB belum selesai rangkaian, harus dong kepala sekolah itu lapor ke dinas kayak gitu. Ini ada sekian yang tidak tertampung. Jadi agar dinas itu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah yang ada di wilayahnya untuk mendistribusikan kemana peserta didik tersebut, calon peserta didik tersebut akan mendapatkan sekolah. Layanan pendidikannya di mana? Terutama diutamakan di lokasi-lokasi sekolah yang terdekat dalam zonasinya. Baiknya. Jadi sebelum diakhiri dengan pendaftaran ulang ya, kalau itu sudah tertampung di semua satuan pendidikan, baru orang tua atau wali bisa melakukan daftar ulang di sekolah yang diterima tersebut. Jadi PPDB itu nggak berhenti atau selesai di pengumuman sebenarnya Bu ya? Iya, jadi di balik itu memang ada masih ada rangkaian yang dilakukan kepala sekolah atau sekolah dengan dinas pendidikan. Nah memastikan tadi ya Bu ya, semua calon peserta didik mendapatkan bangku sekolahnya. Jadi sobat-sobat SMP semua nih, jadi tidak hanya sampai pengumuman PPDB itu selesai ya Bu ya, ternyata setelah PPDB setelah pengumuman pun itu masih rangkaian PPDB sampai dipastikan semua mendapatkan layanan pendidikannya di sekolah yang sesuai begitu ya. Baik. Nah, kalau begitu
di setiap tahapan tadi nih Bu ya. Jadi di tahapan pengumuman kan tadi di tahap sosialisasi pengumuman itu orang tua bisa mencari tahu. Nah, kalau misalnya di tahapan pendaftaran, mereka apa aja sih yang harus disiapkan nih oleh orang-orang tua kita nih, calon sobat-sobat SMP di semua? Jadi sebelum pendaftaran tentu saja orang tua dan calon peserta didik itu kan akan memilih dia akan mendaftar di jalur apa. Oke, ya. jadi pastikan dulu nih mau pastikan lewat jalur dulu mana mau nih lewat gitu jalur ya. mana, Jangan begitu. sampai salah alamat Bu ya. Iya. Apalagi alamatnya palsu Bu. Iya. Kemudian Kemudian dia harus menyiapkan dokumen-dokumen Oke. seperti dokumen KK, kartu keluarga itu yang gitu. penting. Itu Baik. adalah sebagai dasar untuk menentukan domisili dia ada di zonasi mana. Betul. Terus yang kedua dia harus melampirkan ijazah sebagai bukti kelulusan di Ijazah. jenjang sebelumnya, terutama sobat SMP harus ada ijazah SD atau bukti lain yang menunjukkan bahwa dia sudah lulus atau surat keterangan kelulusan. Ya. Kelulusan. Terus yang ketiga tentu saja ada bukti akta kelahiran. Akta. Itu sebagai dasar untuk memperhitungkan usia. Memperhitungkan Ya, usia. ya. Oh, memang ada syaratnya ya Bu ya usianya. Kalau di SMP berarti kan sesuai dengan usia SMP maksudnya begitu Bu ya. Maksimal itu berapa? 15 tahun ya Bu ya kalau nggak salah. Ya, maksimal 15 tahun. 15 tahun. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi Bu, kalau domisili kan tadi sudah kita bahas di awal ya Bu ya. Kartu keluarga bisa atau kartu keterangan domisili ya Bu, Iya, boleh. betul. Dan syaratnya adalah tadi 1 tahun Iya, sebelum minimal sudah berlaku 1 tahun. minimal Iya. sudah berlaku sudah 1 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun Lebih ya bagus lagi, gitu ya, kan. ya. Yang nggak boleh adalah kurang dari, Ya, kurang dari 1 1 tahun tahun. sejak proses pendaftaran dimulai Betul, gitu ya. sejak 1 Juli. 1 Juli, oke baik. Nah, kalau misalnya tadi ada syarat yang kedua adalah ijazah ya Bu ya. Iya. Nah, kalau ijazah ini kalau untuk sekolah-sekolah di dalam negeri mudah ya Bu ya. Mereka sudah dapat atau surat keterangan ijazahnya. Kalau misalnya sobat-sobat SMP nih yang kebetulan mereka sekolahnya di luar negeri Bu. Misalnya nih sobat SMP Gimana nih? yang sempat bersekolah SD di luar negeri. Nah, ya. SD-nya di luar negeri Bu, Ya, gimana? Itu bisa dilakukan penyetaraan ijazah tentunya. Oh, oke. Dan Kemendikbud juga memberikan Layanan layanan itu. penyetaraan ijazah. Jadi ijazah dari SD di luar negerinya ini bisa disetarakan Setarakan, dulu. iya. Oke. Dan itu bisa dipakai kan Bu ya? Iya, tentu saja. Bisa diakui asal sudah disetarakan dulu tadi ya. Baik. Kalau misalnya kalau itu yang dari luar negeri. Kalau misalnya yang mengikuti kelompok belajar paket, bisa nggak Bu? Kelompok belajar paket tentu saja dia mempunyai bukti kelulusan juga karena Sama kan, ya. dari lembaga tersebut juga dia diperhitungkan sebagai Bisa diakui. penerima Oke, ijazah. ijazah. Jadi bisa diakui juga ya. Bisa. Oh, berarti sobat-sobat SMP yang mengikuti kejar paket A begitu ya. Itu bisa dipakai nih untuk dasar mengikuti pendaftaran di SMP asal usianya sudah memenuhi ya Bu ya tadi ya. Betul. Usianya 15 tahun sobat SMP. Nah, jadi tidak perlu berkecil hati kalau sobat SMP yang sebelumnya dikejar paket A ingin masuk ke SMP nih. Ya. Boleh ya Bu ya? Ya, kecuali di daerah terpencil usia sudah tidak menjadi prasyarat lagi. Oh, Ya. nah berarti daerah-daerah teman-teman kita di 3T daerah 3T itu, nih ya, boleh. Jadi tidak ada masalah untuk usia. Kalau daerah yang di luar 3T baru ada layanan-layanan yang bisa dipilih begitu ya Bu Iya, ya. betul. Baik. Nah, ini semakin lengkap nih sobat SMP kita berbicara tentang PPDB. Nah, nanti kita akan coba lebih jauh nih berkaitan dengan kalau tadi kan ada Bu Ani sempat berbicara tentang bahwa sekolah swasta juga dilibatkan agar semua mendapatkan layanan pendidikan dengan haknya begitu ya Bu ya. Nah, tapi bagaimana sih penyaluran kelebihan dari peserta didik ini prosesnya ada alur khusus nggak di aturan ini ya Bu? Jadi tentu saja setelah hasil seleksi itu dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah wajib melaporkan ke dinas pendidikan ya. Baik. Bagaimana ini masih ada siswa yang belum tertampung dan itu nanti dinas yang akan mencarikan sekolah-sekolah yang terdekat di zonasinya. Jadi diharapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai, semua calon peserta didik sudah tertampung di dalam satuan pendidikan. Gitu. Betul, baik. Jadi
jangan khawatir semua sobat SMP nih. Jadi semua daerah akan memetakan ya Bu ya tadi ya, dari awal betul. ya. Jadi inilah prinsip zonasi tadi. Jadi Bapak dan Ibu calon peserta calon orang tua peserta didik baru, ini jangan khawatir orang anaknya tidak dapat sekolah ya Bu ya. Iya, betul. Tidak dapat sekolah, semua sudah siap. Kualitasnya pun kita harapkan nanti bisa merata mutunya karena tadi kita akan berusaha mendampingi sekolah-sekolah untuk punya mutu yang sama ya Bu ya. Baik, jadi untuk yang tidak tertampung ini bisa disalurkan melalui aturan atau kebijakan daerah tadi. Iya. Baik, namun kalau misalnya ini Bu nih, biasanya kan kadang-kadang suka ada nih yang oknum-oknum lah ya, bisa dibilang sebagai oknum. Kadang-kadang ada aturannya sudah oke nih, sudah dipahami, tapi kok masih ada yang menyeleweng dari aturan-aturan tersebut. Apa saja sih sanksi-sanksi yang disiapkan nih kalau misalnya ada terjadi penyimpangan dalam proses PPDB ini, Bu? Jadi Sobat SMP tentunya dalam pelaksanaan PPDB kita tunduk dalam aturan Permendikbud PPDB kita. Jadi memang kalau ada yang pelanggaran dari persyaratan-persyaratan maupun ketentuan tersebut, otomatis dia akan gugur untuk mengikuti proses PPDB. Baik. Dan apabila ada pelanggaran yang terkait dengan proses PPDB ini diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, apabila ada pelanggaran yang terkait dengan pidana, maka mengacu pada ketentuan hukum pidana. Begitu. Baik. Nah, jadi ini perlu berhati-hati juga ya. Mungkin kalau dulu-dulu kan bikin SKTM mudah ya Bu ya. Nah, tapi kalau itu terbukti bodong nggak Bu ya? Berarti itu pemalsuan dokumen. Pemalsuan ya. Nah, itu tidak boleh Sobat SMP. Hati-hati Sobat SMP semua. Jadi ada aturan yang perlu diperhatikan oleh Sobat SMP. Jadi jangan berkeinginan keras ingin masuk tapi akhirnya melanggar aturan gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Nah, tapi memang ada yang mengawasi ya Bu proses PPDB ini? Jadi dalam pelaksanaan PPDB ini ada pengawasan yang dilakukan, yaitu ada dua pihak ya. Baik. Yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam hal ini yang melakukan pengawasan adalah gubernur atau wali kota atau bupati. Sedangkan kita di pemerintah pusat juga menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB. Jadi semua mengawasi sebenarnya ya Bu ya. Betul. Nah, jadi kalau orang tua juga bisa mengawasi kan Bu ya? Ya, orang tua memang di luar jalur PPDB ya, tapi boleh ikut melakukan pengawasan gitu. Ya, jadi apabila memang dirasa ada kecurangan atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang tua bisa melakukan pengaduan. Kemana Bu ngadunya nih? Jadi begini Sobat SMP, untuk aduan-aduan selama pelaksanaan PPDB itu bisa dilakukan melalui dua kanal, yaitu kanal pemerintah daerah dan kanal pemerintah pusat. Jadi di sini pemerintah daerah wajib membuat kanal-kanal pengaduan PPDB. Selain itu kita juga pemerintah pusat mempunyai kanal pengaduan melalui ULT Kemendikbudristek gitu. Unit layanan teknis Kemendikbudristek. Di mana Bu itu beradanya ya ke ULT-nya ini? ULT itu bisa diakses online di websitenya Kemendikbud ataupun secara fisik itu ada di Gedung C. Kalau yang dekat-dekat di Jakarta bisa datang sini ya Bu ya. Tapi kalau yang dari Papua kan jauh ya Bu ya. Bisa dilakukan bersurat. Atau mungkin ada pengaduan bisa dilakukan hotline yang di hotline nanti mungkin akan di bawah ini akan digantikan melalui pesan teks ya. Pesan teks nanti kita akan sampaikan kalau yang nontonnya lewat YouTube. Jadi nanti kita juga akan tayangkan di YouTube nih ya podcast ini. Jadi sobat-sobat SMP kalau misalnya nanti ingin lihat juga
di mana mengadunya. Jadi jangan mengadu ke siapa saja, sobat SMP, hati-hati. Jadi nanti pengaduannya sudah kita siapkan. Nah, jadi kalau begitu kalau ada pelaporan bisa langsung saja ya Bu ya, nggak perlu formal lah ya gitu. Ya. Kalau dari orang tua nih tahu kecurangan begitu ya, tinggal langsung hubungi saja hotline tadi begitu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kita awasi bersama proses PPDB-nya agar tetap berkeadilan gitu ya Bu ya. Baik. Nah, jadi nanti kanal-kanal tersebut mudah-mudahan kita bisa gunakan, manfaatkan sebaik mungkin, dan jangan, mudah-mudahan juga tidak ada yang laporan kecurangan ya Bu ya. Ya, semoga pelaksanaan PPDB di tahun 2022 ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Dan lebih berkeadilan, semua calon peserta didik mendapatkan bangku di satuan pendidikan tanpa terkecuali. Ya, terutama pula pemerintah daerah tetap harus memperhatikan dan memperhitungkan daya tampung yang dimiliki oleh sekolah swasta. Ya. Jadi sekolah swasta, sekolah negeri sama saja, gitu. Jadi nanti sobat SMP nggak perlu ragu, sekolah di mana saja di seluruh Indonesia mutunya sama. Begitu ya Bu ya. Waduh, ini bincang-bincang kita luar biasa nih ya Bu ya, lengkap semua nih. Hanya mungkin terakhir sebelum kita tutup bincang-bincang kita di sini, mungkin ada saran, pesan berkaitan dengan proses PPDB ini, baik untuk pelaksananya nih, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, maupun mungkin nanti yang akan mendaftar nih, orang-orang tua atau sobat-sobat SMP yang akan mendaftar. Apa nih Bu pesan-pesannya? Baik sobat SMP, dalam hal ini saya ingin berpesan bahwa kepada orang tua maupun calon peserta didik, jangan ragu untuk mendaftar di sekolah dimanapun. Jadi jangan hanya mencari sekolah-sekolah yang dulu dibilang favorit, karena kedepannya ini sekolah mutunya akan sama, memberikan layanan yang sama, dan berkeadilan bagi semua. Jadi ke depan tidak ada lagi sekolah favorit, bisa mendaftar di mana saja, bisa di mana saja dengan tenang dan yakin gitu. Nah, jadi jangan lagi galau ya Bu ya. Iya, betul. Tidak boleh lagi galau. Jangan galau. Ya. Jadi semua sudah dijamin. Ya, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kedepannya menjamin layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Merata dan bermutu. Nah, ini kuncinya sobat SMP semua. Jadi jangan ragu, ayo ikut PPDB, siapkan dari sekarang. Jangan lupa tetap jujur gitu ya Bu ya. Jangan curang. Nah, jadi terima kasih banyak Ibu Ani, ini luar biasa. Sobat-sobat kita sudah punya banyak pengetahuan baru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dari kami banyak kekurangan atau kesalahan. Kalau ada informasi dan lain sebagainya, silahkan berikan masukan kepada kami, atau mungkin mau request ya Bu ya, mau berbicara tentang apa lagi nih di PPDB, boleh. Nanti kita coba siapkan di seri-seri podcast berikutnya. Selalu pantau podcast kami di sini sobat SMP. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo sobat Pesdik. Dalam rangka memberikan layanan informasi seputar pendidikan menengah, bidang peserta didik Direktorat SMP memiliki berbagai media sosial loh, seperti Instagram serta YouTube. Dan yang paling menarik, bidang peserta didik SMP juga baru mengeluarkan website dan TikTok. Asyik bukan? Dengan berbagai macam media sosial tersebut, kamu bisa mendapatkan beragam informasi yang akurat dengan mudah. Seperti yang terbaru, ada informasi mengenai PPDB jenjang SMP tahun 2022. Yuk, ikuti dan simak terus informasi terkini di media sosial kita di link berikut ini ya Sobat Pesdik.